pertanyaan saya, dari mana dia mendapatkan 13 kitabnya? Kalau dia bukan nabi. Oke. Ya. Kitab daripada Rasul Paulus, Bang, itu Ya. adalah pekerjaan yang dilakukannya sendiri seperti di Galatia, Bang, di Efesus, Korintus. Iya, dia dapat dari mana ilmunya itu? Pertanyaan saya. Dia tadi Abang sampaikan bahwa Paulus, namanya pertama Saulus, Bang, sebelum dia ini terhadap Yesus. Dia orang yang hebat, cerdas. Saya kutip dari Abang dan Abang. Pertanyaan saya bukan kecerdasannya, pertanyaan saya ilmunya. Yang dituangkan di dalam buku 13 kitab ini, itu ilmu dari mana? Dari dirinya sendiri kah? Dia ketemu dengan Yesus, lalu Roh Kudus bekerja. Dia mengaku bertemu dengan Yesus. Dengan cahaya tadi, Bang, ya. Saudara, saya ulang. Dia mengaku bertemu dengan Yesus, betul? Berarti Yesus yang berfirman sehingga ada buku Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, betul? Ya. Nah, sekarang ketika Yesus berkata dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Apakah masih ada firman yang belum disampaikan? Ya. Ada atau sudah tidak ada lagi? Sudah tidak ada lagi karena sudah sudah tidak ada lagi. Pada saat kemudian sudah tak ada lagi, apakah di situ sudah ada kitab Roma? Belum. Berarti yang berfirman di kitab Roma ini siapa? Oke, ini adalah Rasul Paulus, Bang. Rasul Paulus. Yang berfirman kepada Paulus ini siapa? Dia menulis tentang apa yang karena dia ketemu sebelumnya, Bang, ya. Dia ketemu dengan Rasul pada Yesus, Bang. Loh, sekarang tadi Anda mengatakan Yesus yang berfirman kepada Paulus. Yes. Sekarang sebelum ada kitab Roma, Paulus sudah menamatkan ajarannya. Lalu siapa yang berfirman kepada Paulus kalau ajaran Yesus sudah selesai? Yohanes 17:8, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Ternyata belum ada kitab Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Nah, lalu kalau Yesus tidak mengajarkan kitab-kitab ini, dan Anda mengatakan Yesus mengajarkan kitab-kitab ini, dan Anda mengatakan bukan Yesus yang mengajarkan kitab-kitab ini, dan Anda mengatakan Yesus yang mengajarkan kitab-kitab ini, lalu yang mana yang mengajarkan, yang mana yang tidak mengajarkan? Itulah yang saya katakan, Bang. Jangan percaya, karena kapan kamu percaya, kamu akan disesatkan. Gini, Bang Zuma. Bang Zuma sebelum dia menulis surat-suratnya nih kepada jemaat-jemaat di Galatia, dan ini, Bang. Iya. Itu surat dari mana dia dapat ilmunya? Dari ahli Taurat loh, Bang. Dia berarti karangan sendiri. Orang Yahudi loh, Bang. Iya, berarti karena dia pintar dia karang sendiri. Tidak, Bang. Kalau dia karang sendiri, dia akan kontradiksi dengan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Lalu dari mana, kawan? Dari mana 13 buku ini? Dari mana? Nah, setelah dikonvertir dengan dia di kota Damsyik, setelah matanya buta itu, Bang, selama 3 hari. Iya. Pertanyaan saya, dari mana 13 buku ini dia dapatkan? Kecerdasannya sendiri, kelicikannya, atau karena dari mana ilmunya ini? 13 buku ini dari mana? Kan Tuhan bisa memakai, Bang. Siapa aja bisa memakai. Masalah generasi. Bang Zuma sekarang, saya tanya sama Bang Zuma, ketika Yesus memakai Bang Zuma sekarang bahwa menceritakan tentang kebenaran Yesus, jangan kamu percaya. Jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Ini saya mengatakan Yesus datang kepadaku, jangan kamu percaya. Kecuali
Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Yesus nampak di tengah langit, kita semua akan melihatnya, baru Anda percaya. Tapi kalau saya cuma mengatakan, semalam saya salat tahajud, saya ketemu dengan cahaya, di mana cahaya itu menggunakan jubah putih, rambutnya panjang, namun wajahnya tak nampak, dan itu adalah Yesus. Jangan kau percaya. Sudah dibilang jangan percaya. Jangan. Inilah akibatnya. Anda belepotan kan? Ketika Yesus mengatakan, segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti tak ada lagi. Tak ada lagi. Dan pada saat itu belum ada kitab Roma. Pada saat itu belum ada Galatia. Pada saat itu belum ada cerita, siapakah kau Tuhan? Belum ada cerita itu. Sementara sebelum cerita itu muncul, Yesus sendiri sudah menamatkan ajarannya. Bahkan Yesus mengatakan apa? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Nah, Paulus dari mana firmannya dia? Paulus ini dari mana? Sedangkan Yesus sendiri tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, kecuali apa yang diperintahkan untuk dia katakan, yang dia sampaikan. Itu Yesus. Nah, sekarang Paulus dari mana firman ini? Karangannya ini dari mana? Dari Yesus tak mungkin. Tapi kalau dikatakan dari bisikan Kristus yang datang kepadanya, itu betul. Tetapi itu bukan anak Maria, tapi Kristus lain. Oke. Udah, silakan. Sudah. Jadi kalau Kristus lain yang akan berbisik dengan Rasul Paulus, tentu semua ajaran di Matius yang tertulis yang dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes akan terjadi pertentangan, Bang. Saudara, izinkan saya menjawab ini pernyataan saudara. Oke, silakan, Bang. Kenapa Injil Filipus ditolak? Kenapa Injil Barnabas ditolak? Kenapa Injil Thomas ditolak? Kenapa Injil Maria ditolak? Kenapa? Ada di dalam satu buku. Ya, kenapa? Pertanyaan saya, kenapa ditolak Injil-Injil yang lain? Karena di dalam kitab tentu ini kan perkataan-perkataan yang mendukung apa yang diajarkan oleh Yesus. Mungkin saudara, jawabannya kenapa ditolak, disembunyikan Injil-Injil itu, karena bertentangan dengan surat-surat Paulus. Kenapa Lukas, Markus, Matius, Yohanes tidak disembunyikan? Karena 4 kitab yang kanon ini, yang lolos di pengkanonan ini, itu rada-rada mirip dan tidak bertentangan dengan surat Paulus. Makanya 4 ini diloloskan, yang lainnya itu tidak diloloskan. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan bahwa ini lolos, ini yang tidak lolos? Siapa? Tentu bukan saya ini yang meloloskan, Pak. Tentu bapak-bapak gereja sebelumnya. Kita bapak-bapak gereja, tepuk tangan. Jadi bapak-bapak gereja yang terdahulu ini, yang mana yang cocok dengan ajaran nenek moyang kita nih? Coba melihat, coba periksa Lukas dulu. Okay. Coba periksa Barnabas. Oh, ini nggak cocok. Masa di situ bilang Yesus kawin, punya anak. Nah, nggak cocok, ini nggak cocok. Simpan itu. Ini Lukas gimana? Wah, ini bagus ini. Bisa dipelintir. Pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud. Oh, ini cocok, Maka loloslah otoritas gereja, bapak-bapak gereja utama, poros utama, angkatan pertama yang meloloskan kitab-kitab ini. Makanya disebut kitab kanonik. Kalau saya menyebutnya kanyonik, lama-lama aku sebut kitab kalonjing, kan gitu. Jadi saudara, kalau kita berbicara mengenai keyakinan Kristen, satu hal yang perlu Anda pahami. Kristen ini adalah agama yang offside dari ajaran Yesus. Satu hal yang paling sederhana tadi, ketika Yesus mengatakan jangan kamu percaya, tapi Kristen percaya, masa ulanglah generasi, hancurlah kalian. Semua ajaran yang kalian pakai, mau dia itu kasihi musuhmu, kasihi tantemu, kasihi ponakanmu, kasihi istri tetangga, kasihi semuanya, percuma karena Anda sudah offside. Nasihatnya jangan percaya. Bahkan Anda sendiri tadi mengatakan, meskipun orang itu mengajarkan kebaikan, meskipun orang itu mengajarkan kasih, meskipun orang itu mengajarkan kemudian untuk membantu orang, meskipun, jangan percaya. Ya, iya betul memang. Jangan percaya. Apabila kamu percaya, apa akibatnya? Akalmu rusak, ilmumu tak bermanfaat,
kecerdasanmu menjadi semu. Makanya dalam 1 Korintus 1 nomor 23 Paulus mengatakan apa? Salib itu adalah kebodohan bagi non-Yahudi. Inilah kalian terjadi. Bodoh ndak itu? Ketika dikatakan, paman, ya apa? Kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, di dalam bilik penjara, jangan kamu percaya ya. Iya paman. Belum 5 menit ada orang datang kepadanya. Sini lo. Ada apa? Aku bertemu dengan Mesias di padang gurun loh. Masa? Di mana? Kamu percaya nggak? Percaya. Sini aku baptis kau dalam 3 nama Tuhan. Iya, percaya. Padahal baru-baru dibilang jangan percaya. Kenapa demikian? Karena otaknya udah hilang akal, kecerdasannya udah dicabut. Inilah yang Al-Quran katakan, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ini sederhana, Bung. Ini sederhana, tapi cobalah. Kalau Anda mengaku pengikut Yesus yang asli, mustahil Anda menjadi Kristen. Mustahil. Sudah bertahun-tahun, dari sejak tahun 2008 saya gaungkan ini. Apa kata saya? Kalau orang Kristen itu percaya kepada Yesus anak Maria, mustahil dia menjadi Kristen. Karena Kristen itu bukan ajaran anak Maria. Kristen itu adalah ajaran Kristus yang datang kepada nabinya Paulus. Pauluslah yang mengajarkan agama Kristen itu. Dari mana Paulus mendapatkan ajaran Kristen? Dari makhluk roh yang datang kepadanya, mengaku-ngaku Yesus, padahal bukan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat. Dia tidak mengatakan apa? Waspadalah kepada malaikat, waspadalah kepada Tuhan, waspadalah enggak, dia mengatakan waspadalah kepada planos, penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kapan itu, guru? Jadi apabila ada yang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di situ, itulah waktunya. Jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kelak kedatanganku. Kalau aku yang datang, tanda itu pasti ada. Tapi kalau ada yang mengaku 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 1000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 1 miliar, 1 triliun mengaku bertemu dengan aku, tapi tanda-tanda itu tidak ada. Maka apa? Jangan kamu percaya. Silakan direnungkan, silakan dipikirkan, apakah yang disampaikan oleh Bang Zuma ini salah? Apakah saya menyesatkan Anda, atau saya mencoba untuk mengangkat Anda dari kesesatan? Andalah yang pikirkan. Begitu juga Kristen-Kristen yang ada di bawah, yang ada di YouTube, yang mendengarkan penjelasan saya ini. Itu dalil, kawan. Itu dalil. Tolong nanti Kristen, ketika hari Minggu kalian ke gereja, pertanyakan kepada pendeta, Pak Pendeta, ini di dalam kitab kita Yesus berkata, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias, mengaku bertemu dengan Kristus, kata Yesus, jangan percaya Pak Pendeta. Terus kenapa kita percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Mesias? Padahal nasihatnya jangan percaya. Kita ini sebenarnya anti Kristus atau apa sih? Coba tanyakan kepada pendeta. Pasti dia akan mengatakan, wah, Roh Kudus mau lagi tidur, kau lagi tidak ada dalam bimbingan Roh Kudus. Atau kau jangan diam, jangan kau bertanya, diam saja, imani saja, bayar perpuluhan, jangan lupa. Begitu saudara. Silakan kalau masih ada yang ingin Anda pertanyakan tentang materi ini. Ya, oke. Tentu ini tadi Bang Zuma sudah membahas lebih banyak tentang dribble nih Bang. Dan tentu kalau Bang Zuma ini sebagai orang yang percaya kepada Yesus, tentu saya akan mempercayai apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Karena kenapa? Bang Zuma akan berkompeten di dalam Kristen. Nah, karena Bang Zuma adalah yang bukan
percaya kepada Yesus itu sendiri, maka saya juga katakan bahwa apa yang Bang Zuma sampaikan adalah sah-sah saja, karena itu atas dasar pikiran dari Bang Zuma, dan siapapun yang ini yang sudah hadir 5.000 nih loh Bang, dan itu sah-sah saja karena ini adalah suatu statementnya Bang Zuma yang Abang Zuma percayai dan Abang Zuma pelajari tentunya. Nah, kalau sesungguhnya Bang Zuma tadi sampaikan bahwa Tuhan, apakah Tuhan boleh memakai Rasul Paulus? Paulus itu sah, boleh. Apakah Tuhan Yesus itu bisa memakai Bang Zuma? Jauh lebih hebat dibanding yang sekarang. Sah-sah saja, boleh. Di mana belajar? Ini ada firman, ada Alkitab. Aduh. Iya Bang. Berarti Anda tidak percaya kepada Yesus kalau begitu. Nasihat Bang. Yesus jangan kau percaya kok boleh pula. Gimana ceritanya Ini firman, saudara ini? Bang, 1 Yohanes Yohanes 1 Bang. Firman adalah Allah dan firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang Abang sampaikan tuh firman yang sudah ada di dalam kitab ini. Cuman pengertiannya aja yang salah sesungguhnya Bang. Kok jadi salah pengertian? Jadi maksud Anda ketika Yesus mengatakan jangan percaya, maksudnya di situ percaya gitu? Jangan percaya kepada Mesias. Mesias ditunjuk cuma satu loh Bang. Bukan jangan percaya Kalau ada kepada Mesias. Mesias, saudara. Jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu Mesias. Alamak. Wah. Gimana ini teman-teman? Ada nggak pasien yang lebih akut dari ini? Abang belum jawab dulu pertanyaan saya Bang. Oh, abang bertanya. Iya. Inilah Tadi kalau kan- akal mati, belum bertanya, ngaku bertanya. Tadi kan Abang bilang, Bang Zuma ini kan bilang tadi bahwa Rasul Paulus dari mana dia dapat pewahyuan seperti begitu sampai 13 kitab yang dia tulis. Betul. Oke, pasti Abang sudah tahu sebenarnya jawabannya. Saya yakin Bang Zuma pasti membacanya. Dari mana? Karena sebelum dia menulis Bang, dia ketemu dengan rasul-rasul atau murid-murid Yesus, betul ya? Coba di mana dalilnya tertulis Yohanes anak Zebedeus bertemu dengan Paulus? Tertulis di mana itu? Ini Bang, di Kisah Para Rasul ya. Ketika Ya, silakan. bersama-sama mereka makan di Oke. Di mana itu? Paulus bertemu dengan Yohanes itu di mana? Sebentar Bang, ya saya cari dulu nih Bang. Iya. Thank you, Bung. Ketemu dengan Barnabas juga ketemu. Barnabas juga bukan murid Yesus, Bang. Gak pernah tertulis Barnabas ketemu Yesus, itu juga gak ada. Selalu. Masya Allah, Bunda Mila. Pria sejati kok begini ya. Jadi benar ya, 1 Korintus 14:10, oten titik-titik karena Kristus. Kristus Mama palsu. Bunda Rahma menyedihkan sekali, Bunda Rahma. Silakan Kak dilanjut Kak. Silakan dilanjut dulu Kak. Silakan. Ya, bagus begitu saudara, lembutkan hati saudara ya, supaya apa yang kami sampaikan, kalau salah Anda luruskan, kalau benar Anda terima. Itu. Gurunda, tabe. Jadi kalau Iya, kita keren. lanjut kepada pembuktian ya, coba kita Iya. lihat ya ajaran yang di bawah Paulus yang bersumber dari Kristus palsu itu kan, yang pengakuannya ketemu dengan Kristus palsu. Iya. Nah, ajarannya coba kita lihat dengan pengajaran anak Maria, Kristus anak Maria kan, berbeda, kontradiksi. Ya, coba. Kita membuktikannya. Ya, Jadi silakan. buahnya itu ya dilihat dari apa, pengajaran apa yang di bawah gitu loh, bertentangan. Matius 5:17 kata
Gak usah terlalu Yesus ribet, aku datang. Bun. Turunkan saja celananya, Bun. Periksa kepalanya. Kalau dia masih tertutup dengan yang sudah tidak tertutup, itu sudah bertentangan. Yesus mengajarkan sunat, Paulus mengajarkan tidak sunat. Coba periksa punya pria ini, tertutup atau sudah masih terbuka? Sudah terbuka. Dari situ aja dilihat. Boleh, boleh, Benar, boleh. benar. Ah. Bang Zuma boleh juga. Mungkin lebih ini Bang. Terbuka otaknya, masya Allah, alhamdulillah, bagus Bang. Enggak, itu Maksudnya bukan itu, Bun. Maksudnya dia mau buka celananya, dia mau diperiksa. Jangan buka Dia cerdik menunjukin komal, Bunda jangan. Rahmat. Maksudnya, Bun, periksa Kak. Nah bilang itu, periksa Mak, Bun. Aku ikhlas meskipun aku masih SMA. Abun katanya. Aku ikhlas, Bun. Periksa Mak. Iya, karena Yesus, si Paulus mendedikasikan dirinya kepada orang di luar Bani Israel yang berkulu. Itu hasil dari pengajaran Kristus. Susah sekali sih Bang mengerti perasaan saya. Aduh, dari tadi apa yang saya watak sekali. Dogma doktrin, Susah Bun. Ya. Hah? Suara Bunda kok kecil ya? Ya itu dia. Emang nggak tahu. Mana Belum ada ada kecil? ya headsetnya. Headsetnya belum. Kupingnya Bunda yang tertutup. Juga. Hari Minggu. Itu, Bun. Ngapain susah kali kontradiksi. Periksa saja kepalanya. Kalau dia masih tertutup, nah dengan yang tidak Karena dia- tertutup pasti beda. Pengertiannya lambat loading dia. Ini seleron mungkin Pengikut ini. Yesus kepalanya semuanya terbuka. Pengikut Paulus kepalanya dilarang buka, harus tertutup. Itu bedanya. Tapi Gurunda izin. Si Paulus tuh smart berarti ya. Cerdas dia nipu milianan orang di dunia. Oh iya, orang Farisi itu orang cerdas, Bun. Oh. Orang Maka Indonesia disebutkan dalam Al-Quran sebagai ahli kitab, ahli. Spesial tentang kitab-kitab. Itu namanya ahli kitab. Al-Quran menyebutnya ahli kitab. Tapi bukannya orang Paris ini orang yang bunai-bunai muridnya Yesus itu Gurunda. Iya, betul. Nah, Iya. bukan nyandak kan Bun, aku Bun biar nggak nyatet nyandak, otak masih bagus. Iya, Mantap. orang Islam itu pinter. Itu di Tapi Kapadokia masalah kepala- Gurunda, tempatnya itu tempat murid-murid Yesus kabur itu di Istanbul, di satu kota namanya Kapadokia. Terus saya ngeliat sendiri loh, Gurunda mereka tinggal di bawah-bawah gua-gua itu, ada dapurnya, ada ininya, keren tempatnya, keren banget. Ayo Pria, sudah dapat Pak Pria? Iya. Kadang-kadang mereka Baik. oten tapi dia pun kepalanya terbuka. Kenapa Bang? Gimana Bang? Gimana Kak? Bunda Rahma sudah tidak Udah. bahas kepala kita. Bunda masih bahas kepala. Apa sih? Oke, kenapa Bang? Lanjut Bang, udah kau dapat Bang? Ya, ini sebenarnya yang kepala terbuka dan kepala tidak terbuka sebenarnya itu adalah kebiasaan adat istiadat bangsa Yahudi itu, Bun. Adat istiadat, palamu kiper. Ya, orang Yahudi, orang-orang Israel harus kepalanya dibuka. Kristen harus ditutup. Karena pemberitaan Injil bukan hanya kepada orang-orang Israel, Bang. Makanya Rasul Paulus dia memberanikan diri untuk menceritakan bahwa bukan tentang buka ataupun tutup, bahwa semua orang harus menerima karena ini adalah berita tentang kerajaan Ya, surga. itu ajaran Kristus palsu yang menemui dia tuh dengan 13 surat-suratnya itu yang menyesatkan kalian Bang. Bukan gitu juga kali, Bun. Bukan menyesatkan dia sesungguhnya, justru kepada orang-orang yang tidak termasuk dari bangsa Yahudi, Bun. Justru orang Yahudi sendiri menolak Yesus, Bun. Kalau di Israel sendiri hanya 2,3 loh yang ini Kristen loh. Semakin melebar ya. Kenapa sih? Masuk Bang Hendi. Ya, Pria sejati, ya. Tuhan yang diperkenalkan Yesus dan Tuhan yang diperkenalkan Paulus sama nggak? Sama dalam kisahnya, Bang. Ya. Sama. Tuhan yang diperkenalkan Bang Hendi, Yesus siapa? Bang Hendi,
Bang Ya. Adi, tabe. Ya. Dirubah sedikit pertanyaannya supaya agak ringan. Tuhan yang diperkenalkan oleh siapa Bang Adi tadi? Oleh Yesus. Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus itu adalah Tuhan yang bersunat atau Tuhan yang tidak bersunat? Udah lebih susi, lebih susi itu. Gampang itu malah. Oh iya udah. Coba. Kalau Coba, tidak Bang, bersunat berarti Bapak, kalau Tuhan bersunat berarti Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan, kan gitu. Oh iya ya, paham. Kan Bapak nggak mungkin bersunat. Atau dimundurin selangkah, bro. Ya. Tuhan itu bersunat atau tidak? Mati dijawab. Iya. Hah? Bersunat. Di umur 8 tahun Yesus disunat. Oke. Kalau Tuhan yang diperkenalkan Yahudi itu bersunat nggak? Bersunat bang, bersunat. Tuhannya Yahudi bersunat. Bersunat bang, karena itu adalah sebenarnya ajaran orang Yahudi dari Ibrahim itu, dari Abraham, dari Siapa? bangsa-bangsa Tuhan- Yahudi. Ya siapa nama Tuhannya Yahudi? Nah ini bang ya, di perjanjian lama, ahli-ahli Taurat itu adalah menyembah Allah satu-satunya. Ya, bersunat nggak itu? Kenapa? Bersunat nggak itu yang barusan kau sebut? Mereka bersunat bang, karena itu udah hukum adat istiadat mereka di sana bang. Saya nggak nanya hambanya, saya nanya Tuhannya. Tuhannya Yahudi bersunat nggak? Tidak diceritakan di dalam perjanjian lama bang. Oke, baik. Tuhannya Kristen bersunat nggak? Bersunat. Beda atau sama? Beda karena orang Yahudi bang Oke. menolak. Artinya Tuhannya Yahudi beda dengan Tuhannya Kristen, betul? Ya ada sebagian bang ya, sama dengan kita orang Indonesia dengan orang Islam dan orang Kristen sama seperti itu. Ya udah, kesimpulannya Tuhannya Kristen itu bersunat, Tuhannya Yahudi enggak. Artinya Tuhan Anda dengan Tuhannya Yahudi beda, betul? Ya Oke, lanjut. Yesus itu orang Yahudi atau bukan? Yesus orang Yahudi lahir Oke, di Galilea baik. Nazaret. Baik, sebagai orang Yahudi Yesus bertuhan nggak sebagai orang Yahudi? Gimana sih pertanyaannya bang? Yesus bertuhan nggak gitu gimana? Saya Kan menjawab. Yesus orang. Bang, Yesus itu manusia betul, tetapi dia tidak dilahirkan seperti kita bang, yang bersetubuh dengan bapak ibunya lalu melahirkan anak. Di Al-Quran juga ada itu bang. Yesus kan pernah ada di bumi ini bang ya, betul nggak? Ya, Berapa tahun di bumi dia? selama 33 tahun. 33 tahun. Waktu di bumi dia orang, ya, betul ya, dia orang ya, orang Yahudi ya. Ya silakan bang, lanjut ya silakan. Oke. Sebagai orang Yahudi, sebagai orang Yahudi Yesus di bumi dia bertuhan atau tidak bertuhan? Halo. Sebagai orang Yahudi Yesus ini dia bertuhan atau tidak bertuhan? Ya dia membawa berita ya dari bapaknya bang. Dia mengerjakan perintah dari bapak, mengerjakan perintah daripada Allah itu sendiri melalui dirinya bang sebagai anak tunggal Allah. Berarti dia bertuhan toh? Betul? Betul? Betul kah bang? Manusia Yesus ini orang Yahudi loh, dia bertuhan. Betul? Ya silakan. Oke, bertuhan. Aja narasinya dulu bang. Jadi jangan Enggak, saya nggak narasi bang, saya cuma pendek-pendek aja. Saya ingin abang jujur menjawab aja udah. Gitu loh. Karena Yesus itu sendiri tidak memiliki Tuhan bang, karena dia adalah firman bang, roh, dan dia menyerupai manusia yang ada di bumi ini aja. Yesus di bumi itu dia manusia beneran atau manusiaan? Manusia betul. Manusia betulan ya. Ya. Oke, manusia betulan ini bertuhan nggak?
Nah, kalau saya jawab sama abang bertuhan atau tidaknya, abang harus membaca lagi seperti Bang Zuma nih, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dulu bang. Saya Karena baca deh kalau begitu. panjang pemaparannya bang. Bang Zuma udah banyak membaca dia Sebenarnya ini. nggak perlu dipanjangin bang, tinggal Anda jujur. Dia manusia ya, wajiblah bertuhan mana-mana manusia. Saya kan udah jawab bang. Mm-mm. Yesus itu di bumi manusia, betul bang, manusia. Iya, saya tanya manusianya ini bertuhan kagak? Kagak bang, dia Oh, Tuhan. berarti manusianya Yesus, kalau manusianya Yesus tidak bertuhan, artinya manusianya Yesus ateis, betul? Ya silakan, kalau itu ininya abang silakan, sah-sah saja. Lawan tidak bertuhan apa bang? Lawan tidak bertuhan. Pemahaman abang tentang Yesus silakan saja, saya tidak membantah. Saya lagi nanya, Nah, karena manusianya pertanyaan Yesus ini, lawan tidak bertuhan apa bang? Bang, maaf, pertanyaan abang itu kayak pertanyaan anak TK gitu loh, tidak membangkitkan suatu keimanan dan tujuan kita kemana gitu loh bang. Justru ini saya permudah pertanyaannya bang, supaya abang mudah menjawab. Oke, lanjut bang, lanjut. Saya permudah supaya bisa jawab gitu loh. Mundur lagi selangkah ya. Kita ada sepakat tadi, Yesus itu adalah orang, dia manusia seutuhnya, betul? Ya, Oke, kemanusiaan Yesus yang seutuhnya ini bertuhan atau tidak bertuhan? ini saya baca sama abang ya. Tinggal dijawab bang. Ya, jawabannya ini saya baca bang. Ya, silakan bang. Bukan narasi saya bang, saya nggak mau menjawab dengan narasi saya sendiri bang. Pasti abang nggak percaya karena saya. Ini Yohanes pasal 1 bang ya. Mm-mm. Ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan dikatakan di dalam ayat ke berikutnya adalah dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ini menunjuk kepada Yesus bang ya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya Saya nggak tanya itu deh bang, kepanjangan. Coba minta tolong bacain bang Matius. Terakhir bang, Matius 26:39 bang, coba bang. Enggak, satu-satu dulu bang, belum selesai ini bang. Kan nggak ke situ pertanyaannya bang. Bahwa Yesus itu Tuhan gitu ya bang. Saya nggak nanya Yesus Tuhan apa enggak. Kita bahas kemanusiaan Yesus. Saya nggak bahas ketuhanannya. Oke, Kan gitu kita udah sepakat dari awal nih. Yesus itu orang manusia sejati di muka bumi gitu ya. Betul. Oke. Nah, minta tolong dong bacain Matius 26:39. Oke, saya buka bang ya. Ya. Ini Bang Zuma kayaknya udah tidur nih. Enggak, masih ada. Bentaran doang, dia lagi ngopi bentar. Matius 26 ayat yang keberapa nih bang? 39. Oke, biar firman Tuhan, biar saya membacanya bang ya. Ini perikopnya itu tentang ayat 29 bang ya. 39. 37 ya, di tanah Getsemani. Oke, di taman Getsemani. Matius 26 ayat 39. Demikian firman Tuhan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ini kata Yesus bang ya. Ya Bapakku, jikalau engkau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi Oke, cukup. Udah bang. janganlah. Yesus di situ sebagai manusia apa sebagai Tuhan di Bukit Bang, Getsemani? ini ayatnya kita belum selesai bang. Ya Kamu udah ampun. paham semua kita di situ, nggak usah Kalau dibahas. ayatnya dipotong-potong maka tidak Ya udah, masuk silakan ke baca. dalam esensinya bang. Ya udah, silakan baca bang, habisin aja. Ya kan kak. Abang suruh ini tapi abang potong kan nggak masuk nanti di tujuan akhirnya bang. Hanya di tengah jalan nyampe. Saya habiskan dulu bang ya. Boleh? Ya silakan. Ayat 39 yang abang minta kan.
Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Itu Bang, ayat 39 ya Bang. Ya Silakan. udah ya. Di sini Yesus lagi ngapain, Bang? Berdoa Bang. Berdoa. Berdoa bagaimana cara berdoanya, Bang? Sujud kepada Bapaknya. Sujud. Ya. Ya. Waktu dia sujud itu berdoa kepada siapa, Bang? Kan udah ku bilang Bang, sujud kepada Bapa di surga. Bapak, baik. Waktu Yesus sujud berdoa kepada Bapa itu, Yesus bertuhan atau tidak? Dia sujud kepada Bapaknya, bukan kepada Tuhannya, bukan kepada Allahnya. Dia sujud sebagai anak kepada Bapa. Karena Bapa yang mengutus dia kepada dunia ini. Yang mana yang Tuhan di sini, Bapa atau Yesus? Kira-kira dari ayat yang saya baca tadi, menurut Abang yang mana Bang? Jangan ditanya balik kalau saya udah paham. Saya nanya Anda. Wah, Di sini ada dua, satu Abang sujud. sudah Di sini ada Yesus. Dengerin ditanya dulu. lagi Abang, ya ampun. Ya abang jawab lah. Di sini ada Yesus, ada Bapa. Pertanyaannya Abang sudah sederhana. tahu mempertanyakan hal yang Abang sudah tahu, berarti itu namanya ngelantur Bang, ini lagi yang lain Bang. Kalau yang belum Abang tahu aja. Ini saya nggak tahu. Di sini ada dua nih. Dengerin ya. Jangan dipotong kan ada tadi panjang. Saya nggak motong. Kan gitu. Di sini ada dua. Di sini ada dua nih Bang. Ada Yesus, ada Bapa. Yesus di bumi, Bapa di surga. Pertanyaan saya sederhana Bang. Yang mana yang Tuhan? A. Yesus di bumi, B. Bapa di surga, C. Keduanya Tuhan. Silakan Bang. Iya, keduanya Bang. Berarti Tuhanmu dua. Ya. Oke cukup lah. Udah aku Tuhannya dua. Selesai. Ya. Waktu Yesus berdoa itu Yesus sebagai Tuhan apa sebagai manusia? Dia sebagai Tuhan Bang. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ya, silakan. Iya, baik. Udah cukup dari saya. Makasih kejujurannya, Bang. Sederhana tuh kalau Anda jujur. Berarti Tuhannya dia dua ya? Ya udah Kira-kira ngomong gitu. cara berdoanya gimana ya? Ya Tuhanku, aku ini Tuhan berdoa kepadamu Tuhan, gitu ya Bang. Tuhan berdoa kepada. Ya jangan dibantah Bunda, udah cukup lah Tuhan. Netizen juga Ini doanya ini ya, kalau mau ya, netizen juga dibantah dulu Bang. Netizen juga di bawah udah milih kita disuruh diem, ya udah kita diam lagi gitu. Enggak, Bunda nanya kira-kira doanya seperti apa ya? Iya, doanya kira-kira gimana? Kan Tuhan nih ceritanya berdoa Iya. kepada Tuhan. Coba Bang. Nah, Ini doa Yesus pada murid-muridnya. Ngapain dimundurin sih? Kasih topik baru. Bunda udah dijawab dia. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Tuhannya dua cukup udah. coba Bang, gimana kalau Tuhan berdoa Bang? Gimana? Kan kita mau dia bagaimana prakteknya gitu loh, Tuhan berdoa. Aku Tuhan berdoa kepadamu Tuhan, gitu ya Bang ya. Lucu kali. Kalau mau nanya Bunda, doanya didengarkan nggak? Gitu loh. Kalau mau nanya. Ya gimana? Siapa tahu dia pinter nih. Gimana Bang doanya kalau Tuhan berdoa kepada Tuhan? Bang Tia. Ya, sebentar Bun ya. Oh oke Bang. Nih. Ada yang sentimen sama gue. Bunda Mila turunkan saja katanya. Iya di bawah ini. Makanya Ntar dulu, kalau puaskan yang dulu. ngomong Ntar dulu, turunkan puaskan dulu. tuh bisukan. Ntar dulu ya, puaskan dulu netizen. Dia maunya Banjuma. Banjuma masih bisa bicara. Banjuma. Biar netizen nggak kecewa di bawah ya. Saya itu masih paling menghormati netizen. Daeng, Bang Handi. Kan Gurunda itu capek juga. Beliau butuh Nggak apa-apa, kita panggil dulu supaya netizen itu nggak minta-minta lagi gitu loh. Netizen kan raja Bunda, biarin. Saya orang baik loh. Ya, raja. Bang Juma masih monitor. Ya kalau begitu kita diam semua. Jangan ada yang ngomong ya. Nah, biar Bang Juma yang ngomong. Yang lain diam dulu, standby semua. Karena maunya netizen Bang Juma yang ngomong. Bunda Rama Atau diam. kita bisukan aja. Bentar dulu. Bunda Rama diam, saya diam, Bunda Mila diam.
Silakan. Rungkat. Nggak apa-apa, nggak maunya netizen begitu. Kita ikuti dulu dia, gitu. Nggak apa-apa. Padahal cuma dengar, bayar persepuluhan enggak kok. Dengar ya Bun, yang tadi ya boleh saya Ya, baca? silakan, boleh Bang. Boleh ya? Ini tertarik ya. Oke, saya baca. Berdoa kepada Tuhan. Ini di Yohanes Bun ya, Yohanes pasal 17. Itu perikopnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Yohanes 17, coba kita buka Ya. Bang ya. Yohanes 17 berapa? Ayat 1 17:1. Tentu. Oh. Iya, sampai 26. Berbahaya nih kalau ke bawah Bang, nggak apa-apa. Iya. Tuhan ya, Tuhan berdoa kepada Tuhan. Iya, demikian kata Yesus. Ya, Lalu kan Tuhan. Bang, bentar, kau bilang Tuhan berdoa kepada Tuhan, itu kan Yesus di situ. Iya, Ini Yesus dalam mode apa? Dalam mode manusia atau mode Tuhan? Nggak ada di situ tertulis. Yesus ini kan Tuhan, Bun. Tadi kan ini Tuhan. Kan dua natur nih Tuhanmu nih. Dia dalam posisi apa nih ketika dia mengajarkan murid-muridnya? Posisi manusia atau ke posisi Tuhan? Dia di Ayo. dunia sebagai manusia, Bun. Ketika dia Di berdoa dunia sebagai manusia. dia di dunia sebagai Kapan manusia. dia jadi Tuhan? Kapan jadi Tuhan dia? Kapan? Kira-kira kapan ya dia? Kapan Yesus menyadari dirinya kalau dia Tuhan? Kira-kira kapan, Bang? Oke. Bunda mau tahu ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan Kasih Yohanes 5:30 Bunda, Yohanes 5:30. Engkau berikan Ini kepada kita aku kasih dia. agar mereka Bentar Bang, ini saya Bang, memandang saya ikuti kemuliaanku. dulu, Bang. Wih, Iya, Bang, dengar dulu silakan. Bang. Silakan Yohanes Bun, 17, buka. 17:1 kan kau mau bawa. Oke, kita buka ya. Demikian Oke. kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit. Dia menengadah ke langit ini yang kau Tuhan kan Bang, dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu. Dia minta dimuliakan Bang. Kok Tuhan minta Ya. dimuliakan? Supaya anakmu Silakan. mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu Bang, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yes. mengenal Yesus yang engkau utus, satu-satunya Allah. Kalau satu-satunya berarti bukan dua. Jadi Iya. terbantahkan lagi kau bilang dua Tuhanmu. Satu-satunya loh, berarti Yesus bukan Tuhan tuh. Nah, Apalagi satu-satunya Bun. Ini kan penerjemahan Bunda dari kitab yang Bunda baca, sah-sah saja saya pikir. Mau dirubah dia, itu dua-duanya Tuhan yang benar di situ. Mau Jadi, dirubah. Aduh, mengenai dia Yesus salahkan penerjemah. yang telah engkau utus kan ada di situ. Yang diutus oleh Allah siapa? Yesus kan? Oke, gini. Mengenal Bang, engkau. gini. Engkau satu-satunya Iya. Allah. Kalau satu-satunya anakmu, apakah anakmu dua kalau satu-satunya? Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristusnya. Itu kan koma ya, mengenal. Benar Rama nggak bisa bertanya. Yang Pertanyaan telah di sini. Sabar Ki dulu, biar dulu ku tes otaknya nih orang. Iya, Bunda, silakan. pertanyaannya di situ Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Ya kan sudah ku tanya dia, kan berkelit dia. Nah sekarang saya tanya Bang, menurut Yesus Allah itu satu-satunya atau ada dua-duanya? Nah, sesuai dengan ayat yang Bunda baca tadi, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kira-kira pemahaman Bunda seperti apa dengan ayat ini? Satu-satunya Allah yang benar, koma Iya. kan? Itu satu poin. Satu-satunya berarti nggak ada duanya tuh. Kalau kau dibilang anakmu satu-satunya, berarti anak tunggal, siji. Ya, satu-satunya anakmu, berarti anakmu cuma satu biji, tunggal. Allah yang benar, yaitu cuma satu-satu Allah yang benar. Dan Iya. mengenal Yesus yang engkau utus. Jadi Yesus Ya. ini utusan. Di dalam Bibelmu tertulis seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Perkataan Yesus ya di Bibelmu ya. Dan seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya.
Ya. Jadi nggak mungkin utusan dengan yang mengutus itu setara, sama. Nggak mungkin Tuhan dengan hamba nggak mungkin sama. Kenapa sih sulit kali kalian membedakan ini, memaksakan kali anak Maria ini Tuhan gitu loh. Oke, kita Kalian ini sebentar. Kamu ini bang, oten-oten ku tengok ini ya, melanggar kaidah berbahasa. Saya tanya, kecerdasanmu, apakah menurutmu bang, Rasul itu adalah Tuhan? Tidak, Bun. Nah, ini berarti kau cerdas, pintar kau. Ya, kau bisa membedakan Rasul dengan Tuhan. Kalau Rasul itu bukan Tuhan, Bun. Tidak, Bun. Coba kau baca Ibrani 31. Pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus Kristus. Ingat kata-katamu tadi, kau bilang Rasul itu bukan Tuhan. Di sini di Ibrani 31, Yesus adalah Rasul. Oke? Ya. Gimana? Gimana? Kau mau rubah lagi? Kau mau jilat lagi ludahmu, kata-katamu kau mau jilat? Ya. Itu merujuk ini, Bun, ya. Apalagi itu? Inilah ku bilang kau ini 1 Korintus 14:10, oten botol karena Kristus. Kristus palsu. Inilah kau ini. Tadi kau sehat ketika ku bilang, apakah Rasul itu Tuhan? Tidak, Bun. Sehat kau. Ya kan? Otakmu normal. Sekalinya menyangkut nama Yesus, tiba-tiba kau on. Jatuh kepada 1 Korintus 14:10. Oten botol karena Kristus palsu. Inilah Bun, kalian. 1 Korintus 14 itu dibaca semua, Bun. Iya, poinnya di situ kan 1 Korintus oten. Kami kan di situ kalian toh murid-murid si pengikut Paulus. Kami botol karena Kristus. Kalian bijak karena itu kan gitu poinnya di situ kalian. Jadi itu bukti loh, bukti tadi bahwa ketika saya berkata, apakah Rasul itu Tuhan? Anda sehat. Bukan, Bun, tidak, ya kan? Tapi ketika aku bawa nama Yesus, tiba-tiba kalian jadi botol, lupa ingatan. Ibrani 3:1, pandanglah kepada imam besar, pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus Kristus. Tiba-tiba Anda bilang itu beda. Oh, Mama Eko ini benar-benar deh noten-noten. Semua data-data di Bibelmu kau bantah. Kau bantah, ya kau ingkari kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kau nggak bisa membedakan nabi, rasul, utusan, Mesias. Nggak bisa, kau buta memahami itu. Padahal di dalam Bibelmu itu ada tertulis Yesus hamba, Yesus Mesias, Yesus rasul, ya kan? Terus Yesus Tuhan di mana di Bibelmu itu? Kau imani dia Tuhan. Bahkan kau pun mengatakan dua Tuhanmu. Konyol kali kau ini. 1 Korintus 14:10 itu poinnya. Kalian botol karena Kristus. Membuang akal sehat. Padahal dari jam berapa tadi kau diedukasi oleh guru kami ya. Tapi otakmu itu nggak nyambung. Kau matikan akalmu. Kau tabrak semua kaidah-kaidah berbahasa yang benar. Udah dan tadi 17:3. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Kau masih langgar lagi. Berkamuflase kau sana kemari. Persis kau ini si penyesat yang datang kepada si Paulus. Ya kan? Lihat kalian. Pantas Paulus mengatakan yang dia Tuhankan itu, yang kalian Tuhankan itu terkutuk. Ya, sibilisis. Karena kalian tersesat, disesatkan semua. Miliaran orang disesatkan. Sampai kalian itu jadi orang-orang yang buta akal. Buta hati, buta akal, matikan akal kalian. Bukti tadi, Rasul itu kalian masih sehat selama tidak menyangkut kepada Kristus palsu. Tapi kalau sudah menyangkut kepada Kristus palsu, jadi hilang ingatan. Fakta loh, makanya ku tes kecerdasanmu. Ternyata kalian memang botol. Silakan lanjut. Iya, mantap, Bun. Itu data, bro. Kita buktikan. Mantap, Bun. Cuma saran saya, Bu, kalau mau baca ayat kayak yang Bunda baca itu tadi 1 Korintus ayat 14 itu, ya itu Ibrani 31, Bang. Ibrani 31 menandakan kau botol demi Kristus palsu. Dan saya tanya kau, apakah Rasul itu Tuhan? Kau bilang tidak, Bun, bukan.
Sehat kau kan? Sehat. Sehat walafiat, kau kepalamu kan normal. Tiba-tiba kalau kita sudah bawa nama Mesias Kristus palsu, oh hilang ingatan, jadi botol. Inilah 1 Korintus 14:10. Itu fakta loh. Makanya dibaca, Bun. izin Bun. Jadi- Makanya salam Silakan. 2 Kristus, Dibaca, Bang. Bun. Salam 2 Kristus. Jadi Kristus itu ada 2, Kristus anak Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau 2 Kristus ada pula ini yang perlu saya ketahui, mau belajar-belajar nih. Mana Jadi duluan Kristen, Bang? ada Kristosnya? Saya Muslim lah. Ngapain Kristen? Nggak masuk akal. Oh, masya Allah, Bang ini ya, aku ingat, ku kenal namanya ini ya, siapa ya? Jadi kalau menurut saya duluan ada Kristus yang dia mati dulu bangkit lagi mengadakan penampakan daripada yang hari ini telah lahir bagimu.